Pernah kepikiran nggak sih, kalau cara kita nulis itu sebenarnya bisa ngebongkar rahasia tentang diri kita sendiri ya? Nah, hari ini kita bakal ngulik dunia grafologi yang super menarik, seni membaca kepribadian lewat tulisan tangan. Coba deh sekarang lihat tulisan tangan kamu sendiri. Ambil satu huruf aja, contohnya huruf B. Percaya atau enggak, dalam satu goresan simpel itu, ada lusinan petunjuk tentang karakter kamu loh. Udah siap mecahin misteri tulisanmu sendiri? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan coba bongkar rahasia di balik setiap goresan tulisan kita. Ilmu yang mempelajari ini namanya grafologi. Tapi penting banget buat diingat ya, ini tuh bukan ilmu pasti kayak matematika. Grafologi itu ngomongin soal kecenderungan. Jadi, apa yang kita lihat di tulisan tangan itu adalah sebuah potensi karakter yang paling sering muncul, bukan sebuah kepastian mutlak. Nah, biar bisa membaca tulisan tangan, kita harus paham dulu fondasinya, yaitu 3 zona kepribadian. Coba bayangin deh tulisan tangan itu kayak representasi tubuh kita. Ada zona atas, kayak tiang di huruf B atau D. Itu ngewakilin kepala, pikiran, imajinasi, spiritualitas. Terus ada zona tengah, ini bagian perutnya huruf kayak A atau O, yang ngewakilin hati, perasaan dan kehidupan sosial kita sehari-hari. Dan terakhir, zona bawah, kayak ekor di huruf G atau Y. Ini melambangkan urusan fisik dan materi. Oke, sekarang coba kita terapin konsep tadi ke huruf B. Tiangnya yang menjulang ke atas, itu jelas masuk ke zona atas kan? Itu nunjukin cara kita mikir dan berimajinasi. Sementara perutnya ada di zona tengah, yang ngegambarin perasaan dan kehidupan sosial kita. Gampang kan? Nah, ini nih bagian yang paling seru. Yuk kita lihat beberapa contoh, gimana variasi kecil aja pas kita nulis huruf B bisa nunjukin tipe kepribadian yang beda banget. Oke, di kiri kita punya tipe si pelajar. Ini bentuk B yang paling umum, simpel, dan rapi. Biasanya ini nunjukin orang yang cerdas dan suka belajar. Sekarang coba bandingin sama si inovator di sebelah kanan. Lihat deh ada lengkungan di tiangnya. Nah itu tuh tanda imajinasi dan kreativitas yang lagi meluap-luap. Terus ada juga si seimbang. Proporsi antara tiang sama perutnya itu pas banget. Ini nunjukin adanya harmoni antara pikiran dan perasaan. Lalu coba lihat si ramah. Bentuknya yang bulat banget ini dalam grafologi sering diartiin sebagai pribadi yang hangat, emosional, dan gampang bergaul. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua tulisan tangan itu nunjukin sifat-sifat yang positif. Kadang ada goresan-goresan tertentu yang bisa jadi tanda bahaya. Semacam sinyal kalau ada tekanan atau masalah internal yang tersembunyi. Tanda-tanda ini bisa aja nunjukin karakter yang kayak gini. Seseorang yang gampang marah, suka nyimpen dendam, dan ngerasa sering dirugiin orang lain. Yuk, kita lihat bentuknya kayak apa di tulisan. Coba perhatiin deh, tanda bahaya yang pertama ini, yaitu dendam. Lihat goresan awal yang ditarik panjang dari bawah sebelum ngebentuk huruf B. Tarikan dari zona bawah ini bisa jadi indikasi adanya rasa benci atau dendam yang terpendam yang mungkin berasal dari masa lalu. Berikutnya, coba lihat perut huruf B yang kebuka di bagian bawah. Ini adalah tanda klasik dari kebocoran. Bisa jadi artinya kebocoran finansial, alias besar pasak daripada tiang. Atau, dalam beberapa kasus, ini juga bisa nunjukin kurangnya kejujuran. Kalau kamu nemu ada sudut-sudut tajam di huruf B kamu, padahal harusnya itu lengkungan yang mulus, ini adalah tanda ketegangan. Sudut-sudut ini melambangkan stres dan kecemasan, nunjukin seseorang yang mungkin gampang panik, gelisah, atau overthinking. Tanda bahaya terakhir yang bakal kita bahas adalah garis yang terputus atau ditimpa ulang. Garis yang keputus-putus bisa nunjukin adanya usaha buat nyembunyiin sesuatu. Sementara itu, garis yang ditimpa ulang atau double seringkali nunjukin rasa kurang percaya diri dan kecemasan yang berlebih. Oke, setelah ngelihat semua tanda bahaya tadi, mungkin kedengarannya agak serem ya. Tapi tenang, justru disinilah bagian yang paling memberdayakan. Kamu bisa mengubahnya. Inilah konsep dari terapi menulis. Jadi gini, di grafologi itu ada prinsip kunci yang namanya hukum bolak-balik. Artinya simpel, kalau karakter kita bisa mempengaruhi tulisan kita, berarti dengan sengaja mengubah tulisan, kita juga bisa mempengaruhi karakter kita. Ini adalah jalan menuju perubahan. Prosesnya gampang kok. Pertama, kenali dulu tanda-tanda yang mau kamu ubah. Misalnya nih, kalau huruf B kamu bersudut tajam, coba deh latih secara sadar untuk membuatnya jadi lebih bulat dan mulus. Atau kalau perutnya kebuka, latih untuk menutupnya rapat-rapat.
Dengan pengulangan terus-menerus, kebiasaan baru ini bisa bantu menumbuhkan perubahan positif di dalam diri kamu. Jadi, setelah semua ini, coba deh ambil lagi pulpen dan kertas, lihat tulisan tangan kamu dengan cara pandang yang baru. Itu bukan lagi sekedar goresan tinta, tapi sebuah cermin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kamu lihat di dalamnya? Dan yang lebih penting lagi, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan itu?